Apa kekurangan kita masa yang lalu? Kekurangan kader. Kita mau berjuang di bidang politik, tapi tidak punya jenderal. Kami mau berjuang di bidang politik, tapi nggak punya sarjana ekonomi, tidak punya sarjana dokter. Maka tamatan Darul Rahman yang jadi dokter sudah 18. 6 dokter spesialis, lainnya dokter umum. Semenjak saya dirikan tahun 75. Menjadi pegawai dari Departemen Agama Pusat yang jadi dirjen, banyak dari Darul Rahman. Dirjen perguruan tinggi se-Indonesia itu dari Darul Rahman. Malah aneh, komisaris kereta api se-Indonesia anak Darul Rahman. Komisaris pegaraman seluruh Indonesia anak Darul Rahman. Nah, ini kita bina supaya mereka itu bergerak di bidang bisnis, kita dorong. Bergerak di bidang politik, kita dorong. Bergerak di bidang militer, kita dorong. Sehingga kita lengkap nanti satu saat, barangkali 40 tahun yang akan datang, kita punya jenderal-jenderal dan sarjana-sarjana, dokter-dokter dari pesantren. Jangan kita fokuskan pesantren untuk jadi kiai semua. Jadi kiai semua terlalu ramai. Iya, ada yang pegang militer, ada yang pegang bisnis. Alhamdulillah, ketika saya mengadakan harlah ke-50 tahun kemarin, saya bilang sama alumni, jangan ada proposal minta bantuan kepada siapapun saja, kepada pejabat pemerintah, tidak usah. Kalau kamu bikin proposal minta bantuan, tidak usah mengadakan harlah, cukup yasinan. Tapi karena alumni saya ini banyak yang berhasil di bidang ekonomi, yang bergerak di bidang perumahan rakyat, properti, yang bergerak di bidang travel. Alhamdulillah, biaya hampir 2,5 miliar, tidak ada bantuan dari luar, cukup dari alumni. Dan alhamdulillah, alumni dengan saya ini kayak ayah dengan anak. Jadi kalau bulan Syawal itu saya ngurusi halal bihalal dengan alumni aja. Alumni angkatan sekian, angkatan sekian, angkatan sekian, angkatan 18, angkatan 22, angkatan 25, sampai sekarang angkatan ke-46. Akrab dengan saya. Karena alumni dengan saya biasa saja. Ya bergurau. Saya tidak menjadi kiai yang serem. Saya menjadi kiai yang terbuka. Yang bisa bercanda dengan santri. Tapi tidak mengurangi kewibawaan kiainya. Jangan karena bergurau dengan santri lalu santrinya kurang ajar. Tidak. Saya terbuka dengan para alumni. Alhamdulillah. Jadi di belakang itu ada gedung olahraga. Kalau peringatan Maulid di gedung olahraga itu yang bisa memuat sekitar 2.000-3.000 orang. Lalu gedung kolam renang ada. Ini fasilitas ini yang saya perkenalkan tentang Pondok Pesantren Darul Rahman beserta sistem yang dianut, sistem pelajarannya. Jadi tidak menghilangkan sistem salafiyahnya. Ya, karena kita ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu dalam bidang ilmu fikih syariat kita berpegangan kepada salah satu mazhab yang 4. Kebetulan kami bermadzhab Syafi'i. Di dalam ilmu tauhid
kita itu bermadhab kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf yang kita pegang itu Imam Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Mengapa kita berpegangan pada tasawuf dua aulia ini? Karena dalam tasawuf mereka semakin tinggi ilmu tasawufnya, semakin aktif menjalankan syariat Islamnya. Semakin maju di dunia makrifat atau dunia hakikat menurut ilmu tarekat, dia semakin aktif sholatnya. Tidak seperti sufi-sufi yang lain. Kalau sudah mencapai hakikat, lalu tidak sholat. Karena sudah makrifat. Nah, ini yang kita pegang. Dan ini prinsip pondok ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh dirubah. Adapun sistem, metodik, didaktik boleh berubah sesuai dengan kebutuhan dengan tidak merubah prinsipnya. Ajarkan Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Cara mengajar bisa berubah-ubah. Kayak kita mengajarkan Al-Quran. Mulai sistem kita dulu yang ketinggalan, dan lahirlah sistem Iqra. Lahirlah sistem baru lagi yang lebih cepat untuk mengenal Al-Quran. Lah ini sistem boleh berubah. Tapi materi tidak boleh berubah. Ini yang dipegang oleh Pondok Pesantren Darul Rahman Ahli Sunnah wal Jamaahnya. Nah, pondok pesantren ini merupakan pendidikan nasional yang tertua di dunia Indonesia ini. Sebelum ada TK, SMP, SMA, yang ada pondok pesantren sejak zaman Wali Songo sampai sekarang. Jadi kalau saya ditanya, pondok pesantren itu bagaimana? Saya jawab, pondok pesantren itu termasuk pendidikan nasional yang tertua di Indonesia. Diakui atau tidak diakui, terserah. Kami tidak minta pengakuan, tapi fakta berbicara. Dan dari pondok-pondok pesantren, dari ulama-ulama kita terdahulu sudah melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis oleh pemerintah dengan tinta emas. Siapa Pangeran Diponegoro, alumni Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo, menjadi pahlawan nasional melawan Belanda. Siapa Tengku Umar, siapa Imam Bonjol, siapa Sultan Hasanuddin. Seluruhnya itu adalah alumni-alumni pondok pesantren yang melawan Belanda, sampai disusul oleh tokoh-tokoh NU seperti Abdul Qasim Asy'ari yang memfatwakan jihad fi sabilillah. Inilah pondok-pondok pesantren sudah melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dengan tinta emas oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Dan dalam perjuangan kemerdekaan ini, umat Islamlah yang paling besar kontribusinya. Sehingga sering saya katakan, kalau ingin tahu sejauh mana kontribusinya umat Islam terhadap perjuangan bangsa, terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi bukan kuburan umum, Kiai. Alhamdulillah, setiap kota kabupaten di Indonesia ini mempunyai taman pahlawan. Di Semarang ada taman pahlawan, di Pati ada taman pahlawan, di Probolinggo taman pahlawan, di Pasuruan taman pahlawan, di Pekalongan taman pahlawan, di Tegal taman pahlawan. Hampir semua kabupaten ada taman pahlawannya. Persilakan pemerintah adakan sensus taman pahlawan itu. Tanya
Siapa mereka yang terlentang di Taman Pahlawan itu? Tanya, siapa nama, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa? Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Maka jangan kiai dikambing hitamkan. Yang mengkambing hitamkan kiai itu adalah pemimpin negara yang tidak tahu sejarah. Maka menjadi pemimpin bangsa ini harus tahu sejarah bangsanya. Tidak tahu sejarah bangsanya jadi pemimpin, hancur. Sejarah bangsanya dibaca bahwa Islamlah yang terbesar kontribusinya untuk mendirikan NKRI ini. Justru karena ulama lah NKRI ini ada. Saya berani depan hukum persilakan. Saya baca sejarah ketika Bung Karno mau mengadakan negara ini, dia membentuk 60 orang untuk mencari format negara ini kayak apa. 60 orang ini gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang. Di antaranya Bung Karno, Bung Hatta, dari agama Katolik A.A. Maramis, dari Islam banyak, termasuk Pak Wahid Hasim, Kahar Mudakir, termasuk Agus Salim, dari golongan nasionalis, banyak. Mereka berunding bagaimana format negara ini. Akhirnya mendapat satu keputusan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Yang generasi muda Indonesia sudah tidak tahu lagi Piagam Jakarta ini. Ini Piagam Jakarta. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam tidak usah menjalankan syariat Islam. Subhanallah, indah keputusan ini. Dengan Piagam Jakarta inilah maka Bung Karno tanggal 17 Agustus memproklamirkan kemerdekaannya dengan membaca proklamasi Kami Bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ketika itu negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu ketika proklamasi. Apa yang terjadi? Jam 3 sore tanggal 17 Agustus datanglah utusan dari menatas namanya Indonesia Timur, seorang angkatan laut Jepang datang sama Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dibuang, kami Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia pecah jadi 2, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini untuk menggodok dicabut apa tidak 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicabut apa tidak. Disitulah timbul permusyawaran yang panas. Kata satunya tidak usah dicabut, kata satunya dicabut, karena Bung Hatta sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera ada keputusan, dikhawatirkan Indonesia Timur akan mengadakan proklamasi. Dengan lapang dada
para tokoh-tokoh Islam waktu itu rela mencabut 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya dicabut demi NKRI. Kalau seandainya tidak dicabut, maka NKRI tidak ada. Oleh sebab itu para ulama dengan lapang dada berkorban. Dicabut 7 kata, tapi alhamdulillah gantinya dengan kata-kata Maha Esa. Maka tanggal 18 Agustus format negara berubah. Negara Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Ini karena pengorbanan para ulama. Kalau ulama tidak mau berkorban waktu itu, tidak ada NKRI ini. Maka pada pemimpin-pemimpin bangsa yang mengatur negara sekarang ini harus tahu sejarah bangsanya ini. Ini termasuk pengorbanan. Nah, pondok pesantren merupakan pendidikan nasional yang tertua. Di sini tempatnya pondok pesantren untuk mengungkapkan peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW datang menyempurnakan agama yang kita cintai ini. Kadang-kadang kiai orang Islam itu menjawabnya keliru. Kalau ditanya siapa yang membangun agama Islam, lalu jawabannya Nabi Muhammad saja. Itu kesalahan besar. Kemana Nabi Adam? Kemana Nabi Nuh? Kemana Nabi Ibrahim? Kemana Nabi Ismail? Nabi Muhammad itu tidak membawa agama baru. Jadi kalau orang Islam ditanya siapa yang membangun Islam, jawaban yang benar, yang membangun Islam 25 Rasul. Betul guys? Yang membangun Islam itu bukan Nabi Muhammad saja. Yang membangun Islam 25 Rasul. Dan Allah tidak menurunkan agama selain agama Islam. Nabi Adam agamanya Islam. Disitulah dimulai fondasinya. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam. Datang Nabi Nuh yang sebut yang ulul azmi. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh menyempurnakan agama Islam dengan tetap fondasinya fondasi tauhid. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya dengan fondasi tauhid. Datang Nabi Musa. Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa menyempurnakan Islam dengan kitab Tauratnya dengan fondasi yang sama. Mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Isa sebagai Nabi yang ke-24. Nabi Isa tidak membawa agama baru. Nabi Isa menyempurnakan agama Islam dengan kitab Injilnya. Dengan fondasi tauhid, Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama baru.
Rasulullah menyelesaikan pembangunan yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad sebagai Nabi yang ke-25 mengakhiri, menyelesaikan, menyempurnakan agama yang sudah dibawa 25 Rasul dengan kitab suci Al-Qur'annya. Kitab suci Al-Quran sebagai pengganti daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Kita percaya kepada kitab Taurat yang asli, bukan Bible yang beredar di Eropa sekarang. Kita percaya pada kitab Injil, bukan kitab Injil yang ada di toko buku. Yang kita percaya kitab Injil yang asli. Yang mana? Yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan dalam kitab Injil tidak ada perkataan Nabi Isa, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni firman Allah. Itu yang kita yakini. Kitab Taurat yang kita yakini, kitab Taurat yang asli, yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada perkataan Nabi Musa, tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni kalamullah. Al-Quran datang sebagai penggantinya, penyempurna. Maka dengan diturunnya Al-Quran, Allah memproklamirkan agama Islam ke seluruh dunia dan memproklamirkan Nabi Muhammad sebagai nabinya umat manusia. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa. Tapi Nabi Muhammad nabinya semua manusia. Dengan pernyataan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, karena Nabi Muhammad menjadi nabinya semua manusia sedunia. Jadi tafsir rahmatan lil alamin itu Kiai cari di tafsir yang manapun saja. Rahmatan lil alamin menjerat ke seluruh alam, karena Nabi Muhammad menjadi nabinya semua manusia. Ulama sekarang ada tafsir baru, tapi kiai-kiai pada diem. Mengapa diem? Karena yang ngomong kiai NU. Inilah tidak logisnya umat Islam ini. Kalau sudah kiai NU dianggap maksum. Kalau nyeleneh dianggap wali. Itu peradaban NU. Saya tidak. Kalau tidak benar siapapun saja, biar sorbannya tebal, tidak benar tetap tidak benar. Bertentangan dengan Quran tetap bertentangan dengan Quran, tidak perlu dibela. Penafsiran yang baru Kiai, kalau hari Natal tanggal 25 Desember, pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Betul? Betul? Ngomong Kiai. Apa dalilnya? Rahmatan lil alamin. Subhanallah. Subhanallah. Tahun baru Cina, Imlek, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga kelenteng Cina, supaya Cina yang menyembah berhala aman, tentram, tidak ada yang mengganggu. Mengapa pemuda Islam disuruh menjaga kelenteng pada tahun baru Cina? Supaya Cina yang menyembah berhala aman, tenang, tidak ada yang mengganggu. Rahmatan lil alamin. Goblok. Harus hitam katakan hitam, putih katakan putih. Bagaimana Kiai?
disambar beledek. Lah iya, saya harus berkata yang benar. Lama-lama nanti penjudian, supaya orang yang berjudi aman, tenang, tidak terganggu, jaga oleh pemuda-pemuda Islam, rahmatan lil alamin. Nanti tempat pelacuran, supaya orang yang berzina di tempat pelacuran itu aman, tenang, tidak ada yang mengganggu, jaga oleh pemuda-pemuda Islam tempat pelacuran. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Baca semua tafsir, baca tafsir Tabari, baca tafsir Semasyari, cari tafsiran rahmatan lil alamin ini. Rahmatan lil alamin ini karena Nabi Muhammad dijadikan nabi seluruh manusia sedunia. Nabi Muhammad bukan rahmatan lil Arab, Nabi Muhammad bukan rahmatan lil Indonesiin, Nabi Muhammad bukan rahmatan lil Siniin, Nabi Muhammad bukan rahmatan lil Arabiin, tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabinya semua manusia. Siapapun yang masuk Islam, siapapun, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Indonesia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itulah manusia-manusia yang mendapat rahmatan lil alamin. Yang tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Orang Eropa yang kafir tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Cina yang kafir tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Siapa yang mendapat rahmatan lil alamin? Cina yang masuk Islam, Belanda yang masuk Islam. Bagaimana Kiai? Hah? Bagaimana Kiai? Ayo Kiai sarang. Tampil. Jangan kita membiarkan karena ke orang yang bicara orang NU. Ini yang biasanya. Karena ada peradaban di NU itu. Saya kan orang NU asli Kiai. Jangan ragu-ragu dengan ke-NU-an saya ini. Saya berjuang di NU itu mati-matian Kiai. Yang sekarang ini apa perjuangannya di NU? Saya membela NU itu tahun 71 Kiai. Lawan Golkar waktu itu. Yang tidak ada yang berani. Waktu yang tampil Sukron Makmun. Bela NU. Gak usah ragu-ragu ke-NU-an saya ini. Yang lain perlu diragukan ke-NU-annya. Lah iya, gak usah ragu-ragu. Saya mengungkapkan yang benar. Soal toleransi Kiai, nanti saya uraikan. Nah, Nabi Muhammad datang ini menyempurnakan agama Islam agar umat manusia sedunia merubah peradabannya dari peradaban jahiliyah, robah dengan peradaban Al-Quran. Nabi Muhammad ini membawa peradaban rumah tangga, peradaban Islam, peradaban ekonomi dengan peradaban Islam, pergaulan secara internasional, pergaulan antar bangsa yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Itu Islam mengatur. Peradaban dalam politik, ini yang Kiai takut berbicara. Kiai takut berbicara politik, takut ditangkap. Kita harus bicara tentang peradaban politik dalam Islam. Kita wajib menyampaikan peradaban Islam. Innallaha huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu, hai para kiai, para ulama, perlihatkan peradaban Quran, perlihatkan peradaban sunnah Nabi Muhammad kepada bangsamu.
liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wahai para ulama, sampaikan peradaban Quran ini, sampaikan peradaban sunnah Nabi, baik di bidang rumah tangga, di bidang ekonomi, di bidang pergaulan, di bidang politik. Kita wajib memperlihatkan peradaban Islam di bidang politik. Kita cuma menyampaikan, kita tidak punya hak untuk memaksa. Negara kita negara demokrasi. Kita cuma menyampaikan ini pemerintah politik Islam. Pemerintah mau makai, alhamdulillah. Pemerintah tidak mau makai pun, alhamdulillah. Syukron makmun sudah menyampaikan, wa ma alaina illal balawul mubin. Sayang, dek, saya sudah tua gini. Kalau saya masih muda kayak Anda, saya obrak-abrik dunia ini. Mau ngobrak-abrik dunia gimana? Jalan saja gak bisa. Jalan harus dibimbing. Kalau saya masih muda kayak dulu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu itu saya tidak pernah dikasih perasaan takut. Walaupun di depan saya jenderal-jenderal, tidak pernah saya takut. Waktu itu Jenderal Sutomo, macam-macam jenderal-jenderal yang lain, saya tidak pernah gemetar. Saya tunjuk kalau perlu, hai jenderal, tidak benar perbuatan ini. Mau ditangkap, tangkaplah. Perjuangan. Kita cuma wajib menyampaikan. Innal huda hudallah. Bukan Syukron Makmun yang punya hidayat. Syukron Makmun cuma menyampaikan ini pemerintah politik Islam. Pemerintah mau memakai, alhamdulillah. Tidak memakai, alhamdulillah. Mengapa? Syukron Makmun sudah menyampaikan ini kewajiban saya. Bukan memaksakan kehendak. Itu hak pemerintah. Nah, kita wajib memperlihatkan peradaban Islam. Saya katakan, kita sekarang tidak usah mengislamkan orang Kristen. Orang Kristen mau masuk Islam, persilakan. Yang perlu kita sekarang itu mengislamkan orang Islam. Karena banyak mengaku Islam, tapi peradabannya tidak berperadaban Islam. Mari kita mengislamkan orang Islam. Saya kasih contoh misalnya, peradaban Islam dalam rumah tangga paling indah. Orang-orang Barat menyatakan bahwa Islam itu melarang laki-laki bergaul dengan perempuan secara bebas. Itu omong kosong, omongan yang tidak benar. Islam justru yang menyuruh agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Islam yang menyuruh. Cuman Islam bikin pintu masuk. Saudara mau nonton sepak bola, lewat pintunya. Mau masuk masjid, lewat pintunya. Mau masuk rumah, lewat pintunya. Mau masuk pergaulan bebas, lewat pintunya. Pintunya akad nikah yang sah. Betul? Betul? Seorang anak laki-laki melihat perempuan cantik, itu anak laki-laki yang wajar. Kalau ada anak laki-laki melihat perempuan cantik, dia berkata, saya melihat perempuan cantik Pak Kiai, tapi saya tidak ada bedanya dengan melihat tiang listrik. Saya kesenggol dengan perempuan cantik Kiai, sama saja dengan kesenggol tembok. Itu laki-laki tidak normal, perlu datang ke dokter, berobat engkau. Tapi kalau anak laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, itu
ciptaan Allah. Allah ciptakan itu. Supaya laki-laki senang dengan perempuan, supaya perempuan senang dengan laki, itu ciptaan Allah. Kemudian Allah perintahkan, bergaulah kau laki-laki dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi lewat pintu. Nah, pintunya apa? Kalau kau senang dengan perempuan, perempuan itu ada orang tuanya, melamar. Setelah melamar diterima, nanti kapan akad nikahnya? Setelah akad nikah, ya, qabil tu nikah wa taswijah bil mahril madkur halan. Setelah itu masuklah Anda ke dalam pergaulan bebas. Indah itu Islam itu. Ini semua kiai-kiai di samping saya ini semuanya hasil pergaulan bebas. Kalau ayahnya kiai enggak bergaul bebas dengan Bu Nyai, tidak ada kiai. Sukron Makmun hasil pergaulan bebas. Kalau ayah saya dan ibu saya di kamar tidak bergaul bebas, tidak ada Sukron Makmun. Alangkah indahnya Islam. Masuklah kau ke pergaulan bebas lewat pintunya. Laqad karramna bani Adam. Ini peradaban Islam. Laqad karramna bani Adam. Jangan seperti binatang. Binatang bergaul bebas tanpa pintu. Ayam bergaul bebas tanpa pintu. Kambing bergaul bebas tanpa pintu. Kebo bergaul bebas tanpa pintu. Apakah Anda sama dengan kebo? Gimana, Kiai? Mantap. Lah iya. Coba ayam. Karena tidak pakai pintu, kurang ajar. Ayam bertelur, katakan 6. Ngerem, netes Kiai. Ada ayam betina besar, ada ayam jago dari telur tadi. Karena tidak pakai pintu, anak kandung kawin dengan ibu kandungnya. Betul apa tidak? Siapa? Siapa? Ayam. Ayam betinanya yang perempuan gede dikawin oleh ayah kandungnya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Siapa? Ayam. Kita manusia yang dimuliakan oleh Allah, mau bergaul bebas, kata Allah persilakan. Tapi ini saya bikin pintu masuk. Perkawinan. Setelah masuk, peradaban Islam kita kembangkan. Bagaimana seorang suami, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Perkataan yang keluar dari suami, perkataan yang menyenangkan istrinya. Jangan menyakitin istrinya. Ini peradaban Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, rumah itu perhiasan, mobil itu perhiasan, gelang itu perhiasan, kursi itu perhiasan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Semua perhiasan, sebagus-bagus perhiasan, wanita yang solihah, wanita yang taat kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, sering baca Quran, taat sama suaminya. Peradaban Islam. Seorang anak dalam peradaban Islam, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah putuskan jangan kamu menyembah kepada selain Allah, dan seorang anak berbakti kepada orang tua, suaminya sopan, istrinya solihah, anak berbakti kepada orang tua. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yamhar sawirona. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang terhadap anaknya. Peradaban Islam.
Kasih tahu dalam rumah tangga, mulai dari WC sampai kamar depan, terjadi satu peradaban. Masuk WC dengan doa, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Sampai masuk di dalam WC, tuntaskan najis yang kental atau yang cair. Setelah tuntas, sucikan tempat najisnya. Suci bisa hilang, najis bisa suci dengan 3 unsur. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya. Kalau najis itu ada warnanya, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol, daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Peradaban Islam di kamar mandi. Keluar, Allah alhamdulillah adaba anil ada wa afani. Ini peradaban Islam. Sampai masuk dapur, mari kita Islamkan dapur kita ini. Tulis di dapurnya itu undang-undang dapur. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Al-Quran menjelaskan yang batil. Riba itu batil, ngurangin timbangan itu batil, penipuan itu batil, mengambil hak orang lain batil, korupsi batil, sogok menyogok batil. Sehingga ibu ketika mau mencuci berasnya, tanya sama berasnya, hai beras, dari mana kau datang? Dari sogok menyogok jangan dicuci, dari suap menyuap jangan dicuci, dari ngurangin timbangan jangan dicuci, dari penipuan jangan dicuci. Itu rezeki najis. Subhanallah. Kalau saya ditanya, Kiai, kapan korupsi di Indonesia akan hilang? Saya jawab, korupsi di Indonesia akan hilang kalau umat Islam sudah menjalankan syariat Islam. Bagaimana syariat Islam? Pemimpin-pemimpin negara, termasuk para ulama seluruh bangsa Indonesia, tidak mau makan barang haram. Korupsi tidak usah diberantas. Korupsi akan hilang dengan sendirinya. Hai bangsa Indonesia, kau jangan mimpi korupsi di Indonesia akan hilang selama pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau barang makan najis. Ulama-ulamanya dan bangsa Indonesia masih mau makan barang haram. Jangan mimpi korupsi akan hilang. Korupsi akan subur di Indonesia walaupun didirikan 100 KPK di Indonesia. Bicara yang benar dong. Kapan kebenaran akan ada? Kalau tidak mau bicara yang benar, korupsi akan hilang dengan syarat seluruh pejabat pemerintah tidak mau makan barang haram. Seluruh rakyat Indonesia tidak mau makan barang haram. Korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Tapi selama pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah masih mau makan barang haram, dan bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia. Korupsi akan semakin subur walaupun pemerintah mendirikan 100 KPK di permukaan bumi ini. Benar sampaikan. Masuk meja makan, alhamdulillah. Tadi dikasih makan enggak? Seluruhnya. Itu bukan urusan saya, urusan santri itu. Masa urusan makan saya. Alhamdulillah. Makan
punya peradaban. Alhamdulillah masih mau makan. Begitu enggak tadi? Alhamdulillah masih mau makan. Berapa ribu manusia hari ini yang tidak mau makan? Persilakan keliling rumah sakit Jakarta, keliling rumah sakit Semarang. Ribuan manusia hari ini tidak mau makan. Yang dimakan cukup. Telur ada, roti ada, susu ada, segala macam makanan ada. Tapi tidak mau makan. Persilakan keliling di rumah sakit. Alhamdulillah masih mau makan. Peradaban Islam. Ketika makanan ada, tadi makanan kan ada kan? Alhamdulillah yang dimakan ada. Saudara pergi sekarang ke dataran tinggi Gaza di Palestina. Jutaan manusia sekarang ini mau makan. Yang dimakan kagak ada. Nunggu bantuan dari luar negeri. Mau makan. Yang dimakan tidak ada. Yang dimakan ada. Tapi tidak mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Allah kasih gigi. Hancurkan makanan ini sehancur-hancurnya. Supaya tidak terjadi infeksi usus. Tidak terjadi infeksi babat. Dikasih gigi. Hancurkan makanan sehancur-hancurnya. Insya Allah. Kalau semua makanan dihancurkan oleh gigi seperti bubur. Insya Allah sehat. Mengapa banyak yang sakit? Karena dia makan tempe. Tempenya digoreng kering. Baru tempe dibelah dua, langsung ditelan. Masuk ke usus. Usus dan babatnya berat di dalam mencerna tadi kedelai yang kasar itu. Timbullah luka babat. Timbullah luka usus. Timbullah infeksi. Karena tidak mengikuti syariat Islam. Ingin sehat, ikuti syariat Islam. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kau dan minamlah kau, tapi jangan berlebih-lebihan. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Insya Allah kalau saudara kerjakan syariat Islam, insya Allah jauh dari penyakit. Mengapa banyak penyakit? Karena saudara melanggar syariat Islam. Makan semau-maunya. Karena enak 2 piring habis, 3 piring habis. Itulah sebabnya penyakit. Yang dilarang oleh peradaban Islam. Ikuti peradaban Islam. Insya Allah sehat. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Wa idza akalna lam nasba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Mengapa sakit? Makannya terlalu kenyang. Jaga kesehatan. Kira-kira saya ini kelihatannya gimana? Gimana kelihatannya saya ini? Apa? Tahu umur saya? 87 tahun. 87 tahun saya. Alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Karena selalu saya mengikuti. Saya makan tidak harus nasi. Kalau saudara makan harus nasi. Kalau enggak nasi belum makan. Walaupun dapat roti 10. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Saya makan apel 1. Kalau kebetulan makan saya jam 12. Istri saya ngajak makan. Maaf Bu, sudah makan saya. Habis apel 1 tadi. Sehat.
Tidak selalu harus nasi. Saya makan kue-kue roti, habis 2-3 disuruh makan nasi. Maaf, sudah makan saya. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Sehat peradaban Islam. Kembangkan peradaban Islam ini. Jangan agamanya Islam, peradabannya kafir. Mari kita Islam, berperadaban Islam. Makannya, tidurnya. Begitu tidur dengan istrinya, itu ada bismillahnya. Cuman lupa. Ada bismillahnya. Jangan nangkring kayak ayam, nangkring kayak kambing, kagak sopan. Kita umatnya Nabi Muhammad mempunyai peradaban. Mau tidur dengan istrinya, bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya anak keturunan yang soleh dan solihah. Insya Allah anaknya soleh dan solihah. Ketika mau tidur dengan istrinya pakai bismillah. Peradaban Islam. Kamar tamu, peradaban Islam. Mangkana yu'minu billahi wa falyukrim dhaifahu. Kalau sudah ada tamu, hormati tamu. Begitu ada tamu, saya panggil beberapa ustadz. Ini ada tamu dari Sarang. Siapkan tempat istirahatnya. Di tempat istirahat kasih air pemanas dan kasih kopi sebanyak-banyaknya di situ. Biar mereka bebas. Ada kopinya tadi. Biar tamu saya bebas bikin teh, bebas bikin kopi. Jangan ke dapur saya, kurang ajar. Hanya perintah saya. Semua kamar-kamar periksa semua. Malah saya tanya, bermalam apa tidak? Kalau bermalam sediakan tempat tidur. Insya Allah di belakang banyak tempat tidur. Yang berkeluarga, saya siapkan tempat tidur. Kita harus bangga dengan adanya tamu. Orang yang beriman itu merasa bangga kalau kedatangan tamu. Itu tanda-tanda orang beriman. Senang dengan tamu, tanda-tanda orang yang beriman. Makanya yu'minu billahi wal falyukrim dhaifahu. Tamu juga jangan nyelonong. Jangan masuk rumah selain rumahmu. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu aw tusallimu ila ahliha. Ini peradaban Islam dalam berumah tangga. Hasilnya pembangunan rumah tangga, berhasilnya pembangunan suatu bangsa yang besar. Suatu bangsa yang besar gagal kalau gagal pembangunan rumah tangganya. Kegagalan rumah tangga, kegagalan suatu bangsa. RT ini bagus, rumah ini bagus, satu RT bagus, RT ini bagus, RT ini satu RW bagus, RW ini bagus, RW ini bagus, satu kelurahan bagus, kelurahan ini bagus, satu kecamatan bagus, camat ini bagus, kecamatan bagus, satu kabupaten bagus, kabupaten ini bagus, kabupaten bagus, satu provinsi bagus, provinsi ini bagus, satu negara bagus. Berhasilnya pembangunan suatu bangsa tergantung pada berhasilnya pembangunan rumah tangga. Gagalnya pembangunan rumah tangga, gagallah pembangunan bangsa ini. Oleh sebab itu peradaban Islam memulai dengan peradaban rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini peradaban rumah tangga. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Maka
saudara-saudara dikirim oleh orang tuanya ke sarang dalam rangka menyelamatkan dari api neraka, supaya ngaji di sarang, tahu mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Peradaban Islam dalam ekonomi, dalam pergaulan, termasuk pergaulan Islam dalam bidang politik. Nah, nanti yang pandai nulis bikin pidato saya ini satu tulisan. Bagaimana di bidang politik? Ketika Rasulullah di Mekah, dia tidak mempunyai kekuasaan. Begitu beliau hijrah ke Madinah, dengan perjalanan waktu, akhirnya Rasulullah mendirikan negara Madinah. Itu jelas. Jadi kalau orang Islam tidak mau politik, berarti bertentangan dengan ajaran nabinya. Nabi muat politik, pemimpin negara, ngatur pemerangan, ngirim surat kepada negara-negara tetangga. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin negara. Alhamdulillah, Rasulullah tidak membuat bentuk negara, hanya disebut Daulah Madinah, tidak disebut Kerajaan Madinah, tidak disebut Kesultanan Madinah, tidak disebut Khilafah Madinah, tidak disebut Republik Madinah. Inilah politik Islam, bahwa Islam tidak mementingkan bentuk negara. Bentuk negara tidak penting. Mengapa tidak penting? Sama dengan bentuk gelas ini, guys. Bentuk gelas, bentuk cangkir tidak penting. Yang penting isinya gelas. Gelasnya mau bentuk segi 4 persilakan. Gelasnya mau bentuk bola bulat persilakan. Mau bentuk apapun gelasnya persilakan. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting isinya gelas. Itulah politik Islam. Bentuk negara tidak penting. Mau republik persilakan. Mau kerajaan kayak Saudi, mau kerajaan persilakan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka tasya wa tu'izzu man tasya. Mau berbentuk kesultanan persilakan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk khilafah persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau bentuk republik kayak Indonesia, dipimpin oleh seorang presiden, persilakan. Wasawirhum fil amri. Kedaulatan di tangan rakyat, persilakan. Bentuk negara tidak penting, tapi yang penting isi negara itu. Mendirikan negara hukumnya wajib kifayah. Kalau tidak mendirikan negara hukumnya dosa. Maka bagi umat Islam berpolitik itu wajib. Alhamdulillah, Kiai Maimun sampai akhir hayatnya dia seorang politisi yang bagus. Dia tidak pernah keluar dari P3. Dan saya pernah menjadi wakil beliau sementara. Karena beliau mengerti, tanpa negara, rakyat hancur, timbul barbar, timbul arogan. Maka mendirikan negara hukumnya wajib kifayah, tidak wajib ain. Itu ijma ulama. Jadi kiai yang tidak mau berpolitik, tolong tinjau kembali otaknya. Mari berdebat dengan syukuran makmur. Milikan negara wajib. Nah, yang penting bukan bentuk negaranya, isinya. Saudi Arabia
engkau berbentuk kerajaan, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Brunei, engkau berbentuk kesultanan dan Malaysia, persilakan Sultan Brunei. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk republik, persilakan. Dipimpin oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, persilakan. Tidak bertentangan dengan Islam. Yang penting isinya negara itu laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang penting sifatnya, walaupun berbentuk kerajaan, berbentuk kesultanan, berbentuk khilafah, berbentuk presiden, itu semuanya cuma istilah. Raja, khalifah, termasuk sultan, termasuk presiden, semuanya itu kepala negara. Raja kepala negara, sultan kepala negara, khalifah kepala negara, presiden kepala negara. Yang penting sifat kepala negaranya, bukan kepala negaranya, sifatnya yang penting. Raja harus menjadi raja yang sidik, raja yang jujur, jangan raja pembohong. Khalifah yang jujur, bukan khalifah pembohong. Menjadi sultan yang jujur, bukan sultan yang bohong. Jadi presiden yang jujur, bukan presiden pembohong. Menjadi presiden yang amanah, yang terpercaya, tidak berkhianat kepada rakyatnya. Seluruh kekayaan alam yang dimiliki negara ini untuk dinikmati oleh bangsa Indonesia. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, jangan kau menyerahkan kekayaan alam Indonesia untuk negara asing. Itu pemimpin pengkhianat. Pemimpin yang menyerahkan kekayaan alam untuk bangsa asing. Kekayaan alam untuk bangsa Indonesia. Harus jadi pemimpin yang amanah. Presiden amanah, sultan amanah, khalifah amanah, raja pun amanah. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban politik Islam. Kita bongkar, kita kasih tahu, ini politik Islam. Pemimpin negara harus tabligh, menyampaikan kebenaran yang jujur, bukan menyampaikan kebohongan-kebohongan. Raja yang menyampaikan kebenaran, khalifah yang menyampaikan kebenaran, sultan yang menyampaikan kebenaran, presiden yang menyampaikan kebenaran. Pemimpin negara harus bersifat fatonah, cerdas. Rajanya cerdas, khalifahnya cerdas, sultannya cerdas, presidennya cerdas. Jangan pemimpin negara, jangan memilih pemimpin negara yang bloon, pemimpin negara yang plonga-plongo, pemimpin negara yang tidak tahu persoalan bangsanya, pemimpin negara yang tidak tahu persoalan internasional. Pemimpin bangsa harus pemimpin yang cerdas, mempunyai peradaban politik. Alangkah indahnya kalau presidennya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Alangkah indahnya kalau khilafahnya, khalifahnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Alangkah indahnya kalau sultannya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Alangkah indahnya kalau rajanya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pemimpin yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara, baik raja maupun sultan maupun khilafah maupun presiden, sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah.
Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari kita doakan presiden kita, Bapak Prabowo. Kita doakan mudah-mudahan menjadi presiden yang siddiq, presiden yang jujur, presiden yang amanah, presiden yang tabligh, presiden yang menyampaikan kebenaran, dan presiden yang cerdas. Kita doakan presiden kita, pemimpin kita. Nah, ini dalam Islam. Apa tujuan mendirikan negara dalam politik Islam? Pertama, wah, saudara ngaji politik ini mantap ini. Ya. Tujuan mendirikan negara, kata Imam Ghazali, ada dua tujuan mendirikan negara ini. Pertama, siyasatuddin. Yang kedua, siyasatud dunya. Siyasatuddin, pemerintah harus menjaga agama, karena agama ini yang menentukan moral suatu bangsa. Sehingga agama harus dijaga, jangan sampai agama melemah. Agama harus kuat. Dengan kuatnya agama akan kuat akhlaknya bangsanya. Hancurnya agama, hancurlah akhlak bangsanya. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Suatu bangsa ini dinilai karena akhlaknya, karena moralnya. Moral bangsa hilang, hilanglah bangsa itu. Maka pemerintah Republik Indonesia wajib memelihara agama, jangan sampai agama melemah, jangan sampai agama pecah belah. Jaga kesatuan agama ini. Alhamdulillah, kita bernegara dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di sinilah letaknya. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, pemerintah wajib memelihara agama ini. Jangan agama sampai pecah belah. Jangan agama dipecah belah. Jaga kesatuan agama ini, sehingga dengan kuatnya agama, kuatlah akhlak bangsa ini. Hancurnya agama, hancurlah akhlak bangsa ini. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk menjaga agama, apalagi Indonesia didirikan sebagai negara republik yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.